Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita berkumpul di sini untuk membantu teman-teman kita dalam tindakan nyata untuk kegiatan CGP ya. Nah, dengan tema konsep-konsep inti budaya positif. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Mudah-mudahan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kegiatan ini ditujukan untuk mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejak teman kita, terutama Mbak Gustianti yang sudah berjalan mengikuti CGP ini. Apa sih yang akan dilakukan, apa yang akan dijalankan di dalam CGP, maka akan dijelaskan langsung oleh Gustianti. Pada Mbak Gusti, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memenuhi undangan untuk diseminasi tugas saya di calon guru penggerak. Dalam aksi nyata saya menerapkan konsep-konsep inti budaya positif. Di sini saya ingin berbagi tentang konsep-konsep inti budaya positif. Semoga bermanfaat. Mohon dibantu pada enggak selanjutnya. Let's begin. Ya, let's begin. Ya. Konsep budaya positif yang pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan budaya ini tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Dari kebiasaan tersebut maka jadilah karakter. Dari karakter tersebut maka jadilah kebudayaan. Maka dari budaya itu timbullah yang ada istilah ciri khas kita. Sebentar Pak, belum selesai. Di sini budaya positif yang dimaksud berarah pada murid. Kita lebih berpihak pada murid, bukan kepada kita sebagai guru. Dengan hasil, siswa kita akan menjadi kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Berikut adalah konsep-konsep inti budaya positif. Di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima adalah kebutuhan dasar. Lalu ada 5 posisi kontrol restitusi dan yang terakhir segitiga restitusi. Tadi pertama kita bahas untuk perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yang kami dapatkan waktu belajar di guru penggerak adalah bahwa yang pertama pengembangan karakter. Di sini kami diajarkan, dipaparkan bahwa kita harus menerima dan selain menerima, memahami. Kita memahami dan menerima bahwa setiap anak itu berbeda. Mereka adalah unik. Jadi kalau dulu terima kasih Bu. Kalau dulu kita berpikir bahwa semua anak harus memahami kita, sekarang dibalik, kita yang harus memahami anak-anak kita yang berbeda ini. Berbeda anak yang dari Jakarta Utara, daerah pesisir, mungkin karakternya akan lebih keras. Siswa yang tinggal di lebih perkotaan mungkin akan lebih individual seperti itu. Dan kita mulai dari sana, kita memahami bahwa mereka adalah anak yang unik. Kita nggak bisa memaksakan mereka untuk seperti teman yang satu dan yang lain, apalagi seperti dengan kita. Lalu di situ kita bisa mengembangkan karakter. Di sini maksudnya adalah misalnya orang yang dari daerah pesisir Jakarta Utara yang dekat-dekat pantai itu kan karakternya keras ya. Di sini kita bisa menguatkan, menebalkan karakternya dari sisi yang positifnya. Jadi kita lebih fokus pada karakter positifnya dibanding karakter negatifnya. Itu yang kita tebalkan, itu yang kita kuatkan, dan kita fokus pada titik itu. Kalau kita fokus kepada titik lemahnya, maka kita yang lelah, kemudian anak itu semakin tidak mengenal dirinya, bahkan bisa jadi kehilangan arah untuk mencapai tujuannya. Selain kita mengenal karakter, kemudian pendidikan kita itu harus sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan murid. Kebutuhan siswa berbeda, nanti akan dibahas lebih dalam. Contoh kecil saja, ada siswa yang lebih butuh
rasa aman, rasa nyaman, maka siswa ini akan lebih mudah terganggu ketika ada rasa aman atau kebutuhan rasa nyaman ini tidak terganggu. Maka bisa jadi efeknya dia akan lebih mudah berantem, lebih pemarah. Karena kenapa? Karena kebutuhan rasa nyaman, rasa amannya sangat tinggi. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Lalu bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang guru. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah berpusat pada murid. Dulu adalah teacher oriented, di mana guru yang lebih aktif, guru yang lebih sibuk. Tapi sekarang berpusat pada murid di sini adalah kita lebih memberikan ruang untuk murid lebih aktif untuk dalam proses belajar. Maka metodenya akan sangat beragam, seperti ada tugas kelompok, kemudian mereka menyampaikan gagasan mereka, jadi kita hanya sebagai fasilitator di sini. Kemudian penguatan kompetensi, setelah kita mengetahui kompetensi apa yang ada pada siswa, maka di sini pemahamannya adalah kita tidak bisa memaksa anak untuk yang kompetensinya kurang, kita paksa untuk menguasai kompetensi. Analoginya adalah, mohon maaf, anggap aja ini kumpulan binatang. Kita nggak bisa memaksa ikan untuk terbang. Kita paksa sekasar apapun, sekeras apapun, nggak akan bisa gitu. Begitu juga dengan burung, kita nggak bisa maksa burung untuk bisa berenang. Jadi di sini kami diminta untuk mengajak Bapak Ibu supaya memiliki mindset bahwa setiap anak benar-benar unik dan kompetensinya masing-masing. Dan di sini kita lebih fokus pada kompetensi mereka dan kemudian kita kuatkan, kita tingkatkan. Jadi nggak boleh memaksa menguasai seluruh kompeten gitu. Selanjutnya Pak, konsep kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif pada paradigma lama, kalau tadi kan kita bicara perbedaan student oriented sama teacher oriented. Disiplin positif pada paradigma lama itu lebih identik dengan hukuman, kemudian mendapat kepatuhan, dan motivasinya bukan dari diri sendiri tapi dari eksternal, karena rasa takut akan hukuman, takut salah, lalu dia melakukan disiplin. Jadi pemahaman disiplin di paradigma lama adalah disiplin itu motivasinya bukan dari diri sendiri tapi dari luar, karena ya aku takut dihukum dan nanti akan mengecewakan orang, seperti itu. Untuk paradigma sekarang, kami diminta memaparkan kepada Bapak Ibu guru berbagi tentang paradigma baru bahwa penerapan disiplin positif, hukuman sebagai salah satu alternatif terakhir. Jadi bukan ancaman di awal ketika anak diminta untuk patuh. Disiplin positif di sini maksudnya adalah membuat anak merasa bahwa apa yang dilakukan itu penting buat dirinya. Contoh, kalau misalnya mentalnya masih menggunakan buat pengendara motor roda 2, mentalnya untuk menggunakan helm karena takut nanti ditilang, nanti kena tilang uangnya habis berapa, terus banyak banget prosedur yang harus dia hadapi, maka mendingan saya pakai helm. Tapi kalau paradigma baru, maka mindsetnya sebelum dia pakai helm, dia merasa bahwa aku pakai ini bukan karena takut sama polisi, bukan karena takut sama aturan, karena ini penting dan aku yakin ini untuk kebaikan aku gitu di mental anak ini. Jadi ketika dia mematuhi sebuah aturan, mentalnya bukan lagi karena takut dari faktor luar, tapi memang ini penting buat aku untuk keselamatan, makanya saya harus pakai helm, seperti itu. Jadi di sini saya diminta untuk memaparkan bahwa disiplin di sini bukan hal yang mengerikan, tapi adalah hal yang memang penting untuk tumbuh dalam diri anak tersebut. Dan ini memang tidak mudah Bapak Ibu untuk menanamkan ini, karena bagaimanapun pasti ada aturan dan di situ pasti ada reward atau ada hukuman. Selanjutnya Pak, konsep ketiga untuk body positif adalah motivasi perilaku siswa. Di sini dari Diana Bosen dalam bukunya tentang Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal, tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Kalau dari luar mereka melakukan itu motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri, maka itu adalah level terendah. Kemudian menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, secara psikologis maupun
tidak terpenuhnya kebutuhan. Lalu yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk motivasi ini bersifat eksternal juga dan untuk mendapatkan pujian. Jadi dua motivasi ini lebih pada eksternal dan di level terendah. Kemudian yang ketiga, dan ini yang diharapkan kita bisa tanamkan ke siswa adalah motivasi perilakunya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal ini karena menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi kami diminta untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pemahaman tentang disiplin, kemudian tentang motivasi perilaku manusia itu dari eksternal sampai internal, dan di mana internal itu sangat diarahkan. Selanjutnya Pak. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang di sini dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Begini Bapak Ibu, keyakinan kelas yang dimaksud adalah semacam nilai yang bentuknya abstrak gitu. Misalnya jujur. Kemudian dari jujur ini gini, jadi kami punya keyakinan bahwa kami harus jujur. Dari keyakinan inilah maka turunannya adalah sikapnya nggak nyontek, terus tidak melakukan kecurangan dan seterusnya. Selanjutnya Pak, untuk membuat keyakinan kelas, tadi saya sudah katakan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih dirinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Di sini dari keyakinan kelas nanti kita buat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Seperti tadi contohnya saya di kelas seperti ini. Semoga belum jadi inspirasi sih, semoga bisa jadi contoh untuk menerapkan keyakinan kelas. Jadi pada awal pembelajaran di Januari ini saya di kelas 10 kelas 1 menerapkan seperti ini. Setelah 6 bulan satu kelas, ada nggak impian-impian anak-anak yang belum tercapai? Mereka masing-masing bicara, ternyata kami belum kompak mem. Oke, apalagi? Ternyata kelas ini tidak adil mem. Wow, apalagi? Kelas kita nggak bertanggung jawab mem. Ada 5 poin atau 6 poin mereka sebutin itu. Kami tidak saling menghargai. Wow, luar biasa. Itu adalah bentuknya abstrak kan ya? Oke, lalu saya catat dan ternyata ada 5 poin besar di situ. Tetap saya tulis. Kemudian baik, untuk mencapai impian tersebut, maka kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Kita harus membuat upaya apa sih yang dilakukan untuk mencapai impian-impian tersebut gitu. Kemudian saya berikan saya nggak bikin kelompok sih, jadi bentuknya ada kebetulan di kelas kelas 1 saya pilih kelasnya tuh sebelah sana berdua, yang tengah bertiga, yang sebelah kiri berdua. Jadi satu bangku itu saya kasih hanya satu lembar sticky note yang warna-warni itu waktu itu. Terus mereka silakan mengisi dari 5 kolom tadi yang saya bilang, yang mereka sendiri yang bilang kan impian mereka, saya bikin kolom ada 5 kolom, silakan isi di kolom yang mana. Setelah mereka tempel, lalu saya bacakan contoh di bagian menghargai aja. Kami ternyata tidak saling menghargai. Jadi impian kami kita ingin satu kelas ini sampai kelas 12 kita saling menghargai. Ternyata temuannya di tempelan itu, tempelan sticky note, yang suka menyanggah kayak gitu. Terus hargai dong pendapat orang lain. Terus kalimatnya tuh sangat mengerikan buat saya. Wah, berarti di kelas ini ada impian ingin kelasnya saling menghargai. Lalu dari situ saya memaparkan kenapa ini terjadi. Kita bahas contohnya satu, kesadaran bahwa mental kita yang masih sibuk pengen dimengerti orang lain, misalnya pokoknya semua orang harus ngerti saya, yang enggak ngerti saya berarti jahat. Nah, statement ini kita balik, kita balik jadi hai semua, aku akan sibuk mengerti kamu semua karena aku sayang sama semuanya. Jadi hati aku akan penuh dengan rasa sayang dan nggak muat buat rasa benci gitu. Sepakat nggak anak-anak? Dan mereka, wah keren mem, oke sepakat ya. Jadi sekarang kita lebih sibuk menyayangi. Oke fine, kita berbeda. Kita nggak bisa maksain semua orang sama. Yang pertama kita terima teman kita berbeda.
Tapi yang nggak boleh hilang adalah rasa cinta, rasa sayang itu jangan hilang. Kita terima teman itu berbeda, lalu kita terapkan pola giliran bicara. Saatnya kita mendengar, ya mendengarlah dengan baik. Saatnya kita berkomentar, izinlah, sudah bisakah saya berkomentar, seperti itu. Maka keyakinan untuk bisa menghargai sesama, bisa bagaimana. Kemudian mereka semua bersepakat di kelas 10 APL 1. Siap, berarti ada apa? Ada pola bicara. Oke. Sepakat, kita saling menyayangi aja dulu. Di situ nanti akan ada rasa menghargai. Jadi terima bahwa kita beda, kita nggak bisa maksa seperti yang kita yakini atau yang kita pahami. Tapi yang nggak boleh hilang adalah rasa sayang itu. Yang tadi pola bicara. Seperti itu. Lalu setelah mereka sudah sepakat, lalu kami berstatement bersama. Baik, pada hari ini, Rabu, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, kami bersepakat 1, semua baca rame-rame, 2, 3, 4, sepakat ya. Bila ada pelanggaran dari keyakinan dan kesepakatan yang kita buat, maka maafkan. Barangkali mereka hilaf. Dan yang hilaf tadi harus rela diingetin, nggak boleh baper. Sepakat ya, sepakat. Nggak ada hukuman ya, nggak ada. Yang ada apa? Saling mengingatkan. Seperti tiba-tiba kami waktu itu ada kesepakatan nggak buang sampah di kolong meja untuk poin disiplin. Sepakat ya, kalau ada yang lupa gimana? Cubit. Cubitnya pakai sayang kan? Pakai sayang kan? Jadi seperti itu. Akhirnya kesepakatan itu dibuat dan kita harus komit. Bila ada pelanggaran, nggak ada hukuman, tapi saling mengingatkan. Kemudian terwujudlah impian tersebut. Semoga terwujud karena baru dibangun setelah 6 bulan belajar plus bulan Januari ini. Konsep yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa setiap orang punya kebutuhan dasar sebagai motivasi apa yang dia lakukan. Jadi orang melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, kebutuhannya apa. Jadi bila ada anak yang memiliki masalah, yang pertama kita gali adalah apa kebutuhan dasar anak ini sampai kita bisa masuk untuk memperbaikinya. Kebutuhan dasar pertama tadi pernah saya singgung di poin tadi? Bertahan hidup ya, lebih ke bertahan hidup. Rasa aman, rasa nyaman, seperti itu. Contoh kasus yang ada di Pak Helmi kemarin ya, yang minta wifi sampai marah-marah karena tugas yang sangat mendesak, dia butuh hotspot, teman nggak kasih, dibanting handphonenya, wah jadi drama. Ternyata anak ini punya kebutuhan rasa aman yang lebih tinggi dibanding kebutuhan dasar lainnya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan dasar anak ini teridentifikasi dengan nggak mau diatur, aku bebas dengan gayaku. Kemudian apalagi yang ciri khasnya, saya tidak mau diatur. Dia biasanya lebih kreatif, tapi kurang terarah seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, rasa diterima ini banyak di zaman COVID ya. Dia sangat butuh disayang, baperan, mudah tersinggung, sensitif. Berarti rasa ingin disayanginya tinggi banget. Ini akan menjadi dasar kita untuk menggali kenapa dia melakukan hal-hal yang tidak tepat. Penguasaan atau power. Ini dia sebenarnya dia cuma pengen dianggap bahwa dia tuh bisa mimpin, bahwa aku punya kekuasaan. Jadi semua harus patuh dengan perintah aku gitu. Semua harus di bawah aku, dia lebih pengen dominan. Jadi dalam berteman dia lebih dominan. Dan dia nggak akan nyaman sama orang yang ngatur-ngatur dia. Kemudian ini adalah kesenangan. Ini yang kadang-kadang ada kelihatan konyol, dia melakukan hal-hal yang dilarang, motivasinya buat senang-senang aja, lucu kan, sering ya, jadi dia bilang habis lucu kan, gitu. Oh berarti segitunya dia butuh untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya Pak. Nah, dalam menyikapi siswa-siswa yang bermasalah, kita dihadapkan oleh 5 posisi kontrol dalam diri kita. Yang pertama, apakah kita akan memilih posisi sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Bisa digedein nggak sebenarnya? Masa saya. Oke. Guru yang penghukum, dia akan bersikap menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lalu biasanya guru akan berkata,
kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya seperti itu. Kemudian murid efeknya akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan jadi pembohong. Kemudian, iya, dia apa nih Pak? Murid dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar berkualitas. Terus murid berkata, beta saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus dampaknya pada murid, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Bila kita menyikapi siswa bermasalah di level penghukum, maka itulah yang terjadi diulang-ulang. Anak akan terus aja melakukan hal yang sama. Kemudian bila kita memposisikan diri kita menghadapi siswa yang bermasalah dalam ranah posisi kontrol yang kedua itu membuat merasa bersalah. Jadi ini lain lagi nih. Jadi dia bukan penghukum tapi membuat anak merasa bersalah aja. Contohnya, dia akan berceramah dengan mengatakan kamu seharusnya begini nak. Tahu nggak sih ibu tuh kecewa banget kamu tuh begini. Kamu tahu nggak sih perasaan ibu? Nah itu guru-guru yang menanamkan rasa bersalah kepada anak. Kalimatnya kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ini sama kamu tuh kamu nggak paham ibu deh gitu. Nah iya kalau kita masuk ke posisi ini berarti kita masih di level maaf bapak ibu ternyata saya juga pernah melakukan itu kok gitu. Ternyata gurunya saya masuk ke posisi ini ya. Ternyata efeknya nanti murid akan meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Kemudian ini apa kok? Guru akan siswa akan karena dibikin merasa bersalah, dia pasti responnya ya bu maafin saya bikin ibu sedih, bikin ibu susah, ibu lelah gitu. Jadi maafin ya bu, paling responnya cuma itu, tapi efeknya nanti anak itu akan merasa rendah diri ternyata. Ternyata kita membahayakan ya. Saya udah pernah melakukan itu jujur dan saya refleksi, wah berarti saya masih atau sudah pernah melakukan itu dan nggak mau lagi deh pas sudah dapat ilmunya. Kemudian ada lagi teman, posisi kontrol kita sebagai teman menghadapi siswa yang bermasalah. Yang pertama, ciri-cirinya ya kita membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalimatnya biasanya kayak gini, ayolah lakukan demi ibu, kan kamu sayang sama ibu kayak gitu. Masa kamu nggak mau? Ya kan kamu kamu ayo dong, kamu janji nggak terlambat lagi ya kita kan temenan kayak gitu. Gitu dong, sering di depan. Ingat nggak? Itu kan dulu pernah bantu kamu supaya begini. Ayo, itu kan nego-nego temen ya kayak gitu. Efeknya siswa akan jadi ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Terus dia akan bilang, saya pikir bapak ibu teman. Ternyata ya begitu. Jadi ya kan teman. Terus efeknya ternyata anak kita jadi lemah, tidak mandiri dan ternyata. Jujur saya sendiri sudah menerapkan itu karena saya merasa kita teman. Oh ternyata nggak bagus aja gitu ya. Jadi refleksi juga setelah saya belajar dan itu sebabnya tidak mandiri, oh iya mana lagi lemah, tidak mandiri dan tergantung sama kita. Ternyata efeknya begitu ya. Lanjut di posisi kontrol yang keempat adalah pemantau, sebagai pemantau. Di sini kita lebih menghitung atau mengukur. Ini juga pernah saya lakukan, menghitung dan mengukur maksudnya gini Bapak Ibu. Anak-anak, nanti kalau kamu aktif di kelas, mem kasih bintang. Semakin banyak bintang, maka tabungan bintang kamu banyak tuh. Jadi nilai kamu nambah. Misalnya ulangan di KD 1 ini nilai kamu 83. Bintang kamu udah 8 tetep gitu, dibikin interval gitu kan. Berarti nilai kamu jadi 84. Seneng nggak? Seneng. Ya, makanya aktif gitu. Ternyata salah juga, kurang tepat juga gitu ya. Ternyata malah sistem pemantau ini apa namanya? Ini kan tadi saya bilang apa peraturannya? Kayak tadi kalau kamu semakin aktif maka nilai kamu tinggi. Kalau kamu nggak aktif ya udah kamu nggak dapat bintang, nilai kamu pas-pasan ya. Pokoknya nilai kamu jadi KKM, sepakat ya ini peraturannya. Gitu. Itu pemantau ternyata. Ya ampun ternyata saya pernah melakukan itu selama di kelas gitu. Kemudian ya nanti jadinya anak cuma nurut ketika ada kita doang. Jadi menyesuaikan diri juga diawasi aja. Kitanya nggak ada, udah mereka bebas lagi gitu. Ngapain? Kan targetnya adalah reward gitu. Dan takut dihukum. Kemudian efeknya nanti murid akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Terus
ini saya banget, berapa banyak bintang yang scrolling. Saya banget, contohnya dari buku. Nah ini efeknya nanti anak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ternyata itu pun dinyatakan ya masih salah sebagai guru, salah terus ya. Mencoba jadi teman kurang tepat, menjadi pemantau kurang tepat, atau bisa jadi apa namanya ya, kita juga mengimbangi ternyata masih belum. Nah di dalam pembelajaran guru penggerak itu ternyata kami diarahkan dan mengajak Bapak Ibu untuk ke level posisi kontrol yang ini, yang manajer. Iya, jadi harus lebih kepada mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, lebih kepada ngobrol, penguatan pribadi, kemudian meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, berintegritas, bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan. Akhirnya anak ini bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dan seterusnya. Contoh-contoh, kebetulan saya nyoba doang, tapi sepertinya worth it sih, berhasil. Jadi waktu itu saya melihat, saya sebut namanya Cikal anak pramuka inti. Dia berpakaian lengkap pramuka waktu itu. Di lapangan, saya melihat dia menegur adik kelasnya sambil teriak-teriak dengan kasar supaya pakai kacu kalau nggak salah. Terus, wah ini coba bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya masuk ke level posisi manajer ini gitu. Lalu Cikal itu saya, gitu. Aduh bisa nggak ya? Lalu saya menerapkan tiga restitusi ya, tiga restitusi ya. Ini yang tadi sudah dibahas. Ini ternyata kita harus melakukan untuk di posisi kontrol yang manajer itu, saya melakukan 3 restitusi ini. Mungkin Pak lebih jelas di slide selanjutnya. Restitusi merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan melakukan yang lebih kuat. Referensinya dari Boston 2004. Nah ini, saya melakukan ini, nyoba gitu untuk di level posisi manajerial dan emang gak mudah untuk memulainya. Tapi baru nyoba sekali, tapi lumayan kena. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya gini, di pertanyaan pertama targetnya adalah kita mau bilang ke anak ini bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kasusnya tadi contohnya, jika tuh teriak-teriak gitu ya. Nah kita harus di posisi bahwa saya juga akan kayak kamu kok, akan marah gitu. Jadi yang saya tanya, jika tadi kenapa marah? Gimana nggak marah men? Udah tahu dia rugi juga, kenapa dia nggak komit? Kan masih lengkap jadi contoh buat yang lain, bla 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 dia ngomongin. Keren. Berarti Cika sudah melakukan yang terbaik. Kalau saya di posisi kamu juga saya akan melakukan itu. Cika keren banget. Kita punya tanggung jawab ngingetin orang, dan itu keren. Jadi dia akan merasa nyaman di situ. Oh iya berarti mesti paham nih sama posisi aku. Wajar dong kalau aku marah. Jadi seolah-olah kita memahami gitu, kita setuju lah gitu ya berlakukan itu. Lalu yang kedua kita masuk ke perilaku memiliki alasan. Cikal kan marah ya. Tadi Cikal bilang alasannya, tolong jelasin lagi deh alasan Cikal apa gitu. Iya mem, jadi aku ini kan OSIS, saya juga aktif pramuka lebih inti. Saya harus ngajak adik aku yang kebetulan lebih inti pramuka juga harus komit dong. Kami kan sudah komit tuh jadi contoh buat yang lain gitu. Saat itu saya tegur dong, jadi itu alasan kamu. Berarti Cikal di sini membutuhkan di level untuk kebutuhan dasar adalah penguasaan ya tadi, seorang pemimpin gitu ya. Nah lalu di sini juga di poin ini kita ngajak dia untuk referensi. Oke, ini udah benar semuanya, udah nggak ada yang salah nih. Cuma masalahnya ada nggak sih yang Cikal lakukan tapi bukan Cikal banget gitu? Masa sih, coba deh Cikal ingat-ingat, ada nggak sih yang, jadi jangan sampai kita yang ngejudge bahwa dia salah gitu. Jadi dia menggaris sendiri, dia nyebutin salahnya dia di mana, kurangnya dia di mana untuk mengaplikasi. Yang bukan Cikal banget sih, Cikal tuh bukan tipe orang yang suka teriak-teriak kan, keren, teriak-teriak. Dia nyuruh depan orang banyak, dia terus ya makanya memang dia karena Cikal teriak-teriak kan dia Cikal marah-marah depan orang banyak ya. Terus kata-kata Cikal juga kayaknya nggak enak ya mem, cakep. Berarti dia sendiri yang menyebutkan masalah dia. Oke.
Berarti jika udah tahu nih ada yang nggak pas ya, kita kan udah buat keyakinan kelas, keyakinan bahwa kita harus menghargai orang lain. Berarti ada pelanggaran di sini kan? Iya gitu. Nah, Cika coba cari tahu kenapa Cika kayak begini, katanya ini bukan Cika. Coba dicari tahu. Cika ada masalah nggak? Lagi kesel sama orang nggak? Enggak. Coba terus kita gali terus, ternyata apa temuannya? Cika lagi PMS. Oh, Cika lagi PMS. Berarti itu penyebabnya Cika ya. Itu jadi bukan Cika banget ya. Jadi yang mengatur Cika adalah hormon nih gitu. Parah banget sih Cika kalau lagi PMS. Iya ya Mek. Aku kalau lagi PMS ternyata meledak-ledak gitu. Terus setelah ini mau ngapain? Nah, masuk level ini. Setelah kita masuk ke situ, kita tanya setelah kita ngobrol, Cika mau ngapain? Ya minta maaf ya Mek. Oke, fine, minta maaf. Terus apa lagi? Oh ya, selesai sampai minta maaf. Apalagi ya Mek? Sampai segitu, sampai dia menemukan solusinya sendiri. Bahkan di poin terakhir, kayak kita mesti belajar deh cara menguasai diri saat PMS keren. Nanti kita diskusi bareng ya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita tahu ternyata kita bikin kesepakatan, kita bikin kalender haid, kalender menstruasi tanggal sekian sampai sekian. Berarti emosi kita naik sampai segitunya. Oke, berarti jika ketika lagi kondisi emosi tanggal sekian warning ya buat Cika gitu. Dan bisa jadi Cika ngomong juga sama orang-orang terdekat, mungkin barangkali itu bisa membantu hubungan baik dengan sesama, seperti sama mama kamu kan nggak boleh disakitin mama ya. Kamu ngomong, mah, ini kalendernya ada apa? Pokoknya tanggal segini Cika agak aneh, mama jangan kesini ya. Cika lagi kurang kontrol nih, marahnya gitu. Iya, nanti mama ingetin kok Cika lupa. Iya. Jadi sampai segitunya kita pelajari untuk mencari solusi. Sudah Pak? Ada lagi? Ya. Demikian pemaparan saya tentang menerapkan budaya positif. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada sesi tanya ada nggak sih? Perlu nggak Bapak Ibu? Nggak usah ya. Paham. Lebih kurangnya mohon maaf. Itu pantun dulu dong. Pantun dulu dong. Ada lagi saya bertumpah buat ini. Saran. Oh iya, Ini kan bagus banget. Iya. Apalagi yang 5 yang di kelas itu. Kalau lain kali yang diundang itu suruh wali kelas supaya mengatur anak semuanya. Kalau bisa semuanya. Tapi penulis lagi wali kelas supaya mengatur anak. Pantunnya baca dulu dong. Terima kasih. Ini masih jujur masih tiga masih. Dan itu yang jalannya kadang masih murid kalau peserta didik. Sekarang kan udah peserta didik, berarti semuanya harus diganti peserta didik. Baca dulu itu Pantun dulu deh. Pantun dulu dong. Thank you. Pantunnya. Oke. 1, 2, 3. Order lagi saya ketupatnya Pok Desa. Ketagihan kayaknya orang konsumtif. Modul 4 punya aksi. Mari tanamkan budaya positif. Ini pas banget lagi lapar. Febri, Udah. kadang ya. Udah. Thank you. Masih kakinya. Makasih.